Kemudian Nabi itu kalau pakai cincin di jari mana dia pakai? Wah, ini kalau memang kita mengaku mengklaim sunnah Nabi, ini jangan sampai lewat nih. Harus tahu kita sosok Nabi. Kalau ada antara kita yang katanya saya cinta sunnah, ini harus tahu dulu nih. Biar terbayang di hadapan kita, terbayang Nabi itu bagaimana fisiknya dan bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tausiah yang sudah digambarkan tadi temanya adalah tentang apa yang diistilahkan dalam bahasa Arab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Makna Asy-Syama'il al-Muhammadiyah ini artinya adalah secara umum hal-hal yang berkenaan dengan figur sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asy-Syama'il al-Muhammadiyah itu adalah satu istilah yang itu maksudnya adalah hal-hal yang berkaitan secara pribadi Nabi. Ada seorang ulama hadis yang buku hadisnya itu sampai hari ini termasuk satu dari 6 sumber hukum Islam yang utama. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, kemudian ada sunan-sunan berikutnya. Nah, salah satu sunan yang menjadi referensi hadis utama dalam agama kita, dalam ajaran Islam ini adalah Sunan At-Tirmidzi namanya. Kumpulan-kumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu berkaitan dengan hukum-hukum agama kita. Nah, Imam At-Tirmidzi ini salah satu karyanya selain dari buku hadisnya tadi, ada satu buku namanya yang dia beri judul Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Yang tadi diartikan hal-hal yang berkaitan dengan sosok figur kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku ini atau buku hadis yang beliau tulis ini isinya adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apanya Nabi? Sosoknya Nabi. Untuk menggambarkan kepada para hadirin hadirat, saya akan bacakan daftar isinya saja untuk menggambarkan apa saja yang beliau tuangkan dalam buku ini nanti. Kita lihat daftar isinya. Pertama kata beliau, ma jaa fi khalqi Rasulillah. Hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan fisik Nabi. Seperti apa rambut Nabi itu? Postur Nabi itu seperti apa? Tinggi kah dia, tonjang, pendek, boncil kah dia, gemuk, padat kah, dan seterusnya. Nah, dia buat atau dia masukkan hadis-hadis Nabi sesuai dengan ilmu hadis yang dia punya untuk menjelaskan itu. Ada lagi yang dia kumpulkan hadis-hadisnya tentang khatamin nubuwah, stempel kenabian. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di antara tanda-tanda kenabiannya itu adalah ada stempel atau cap dia sebagai nabi akhir atau rasul yang terakhir. Dan itu yang dilihat oleh Salman Al-Farisi. Seperti yang kita tahu dari ceritanya, Salman Al-Farisi kan sedang mencari sosok Nabi yang dikabarkan oleh para pendetanya bahwa ada sosok Nabi nanti, yang Nabi itulah Nabi penutup, cirinya begini. Salah satu cirinya adalah ada stempel atau cap kenabian yang letaknya di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ciri-ciri Nabi Muhammad itu sudah tahu karena sudah diberitakan dalam kitab suci sebelum kitab suci Al-Quran.
cuma disembunyikan oleh para pemuka-pemuka agama yang bersangkutan. Jadi Salman Al-Farisi ketika sudah tahu ciri-cirinya, dari mana tahunya? Dari para ulama kitab Injil itu, kitab Taurat. Di antaranya adalah bahwa Nabi terakhir itu, Rasul terakhir itu, dia punya stempel atau cap kenabian, letaknya di belakang. Nah, bentuknya seperti apa? Apakah seperti cap yang kita bayangkan zaman sekarang? Bundar, ada tulisannya umpamanya penutup para nabi. Apakah seperti itu? Di sini Imam At-Tirmidzi kumpulkan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang itu. Kemudian ada lagi tentang maja'a fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang hadis-hadis Nabi yang menggambarkan atau menceritakan tentang rambut Nabi. Seperti apa rambut Nabi itu? Lain bersibak Nabi itu enggak? Sibak apa? Musuh kampungnya sibak lah. Bersibak. Ada nak Nabi itu bersibak? Kalau bersibak mau dihapus sibaknya, bola tonga kah, atau ke belakang kah, atau ke depan? Ada. Dia muat hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bentuk rambut Nabi, dari tiang model mi kah, atau lurus, atau seterusnya. Kemudian ada lagi tentang maja'a fi syaibi Rasulullah, tentang uban Nabi. Ada tak Nabi itu beruban? Kalau ada, berapa helai uban Nabi itu? Kemudian uban Nabi itu seperti apa bentuknya? Dan di mana letaknya? Di sebelah kanan kah, sebelah kiri, belakang kah? Gitu. Dia kumpul-kumpul hadis-hadis. Makanya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini sudah 2 tahun ini saya bacakan di kampung halaman saya. Sekali seminggu saya khatamkan di masjid kampung saya di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal kan identik dengan kelahiran Nabi. Maka saya dari kota pulang kampung sekali seminggu aja saya bacakan hadisnya, saya terangkan kepada hadirin yang ada. Maghrib, habis isya, habis subuh, supaya cepat khatamnya. Setidaknya nanti masyarakat terbayang dia, oh begitu fisik Nabi, oh begini, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang beliau tulis, ini sedikit gambaran apa saja isi kitab itu. Maja'a fi khidabi Rasulullah. Nabi itu punya celak dia. Kan ada celak apa ya? Celak untuk mata kan celak namanya tak? Nah, Nabi itu punya celak. Nabi itu suka bercelak. Apa bahasa awak? Ada tak bahasa lainnya bercelak? Celak aja kan. Nah, seperti apa celak Nabi? Kemudian kapan saja Nabi itu bercelak? Jadi bercelak itu bukan hanya untuk perempuan. Jadi kalau ada nanti kawan orang kita lihat hitam aja sininya, bukan hitam karena banyak begadang tak? Nah itu. Nah, itu celak tuh. Dan itu bagus untuk mata. Kemudian ada lagi, maaf saya ralat, khidabi Rasulullah itu artinya ini jenggot, mewarnai. Kalau bahasa bigen. Jadi Nabi itu dia menggunakan, ya kita sebutlah bigen lah, tapi bigennya jangan bayangkan kayak bigen anak-anak muda, anak pang segala macam. Nabi itu ketika apa namanya, ada bagian dari kepala dia atau jenggot dia yang itu dicat. Ya cat namanya, semir atau cat, semir rambut. Nah itu baru yang tadi yang saya sampaikan celak Nabi itu. Singkat saja ada lagi tentang pakaian Nabi. Model apa pakaian Nabi? Apa warnanya baju Nabi itu? Lihat dulu Nabi pakai sarawana. Apa baju Nabi itu adalah bordirannya dan seterusnya. Lain pernah Nabi pakai baju merah dan seterusnya. Ada lagi tentang sandal Nabi. Hadis-hadis tentang sandal. Model apa sandal Nabi itu? Apa merek sandal Nabi itu? Dari kayu, apa nama terompah dari kayu itu? Kalau baju lantai itu, atau dari kulit dan seterusnya. Kemudian berapa ininya? Berapa? Kan ada yang pakai apa nama itu Pak? Ini ibu jari kaki kita nih ya, diselipkan di sini apa namanya? Tali tengah ya.
Apakah sandal Nabi itu pakai tali tengah itu, atau tak pakai tali tengah, tinggal sorong aja? Sudah, nanti ada di situ. Ada lagi tentang cincin Nabi. Seperti apa cincin Nabi itu? Lain cincin Nabi tak oleh. Cincin Nabi itu emas, perak, atau tembaga, atau apa? Atau batu, pakai batu nak? Pakai mata cincin tak? Kalau iyo apa batu cincin Ustaz? Apa nama batunya dulu terkenal? Bacan. Tak macam-macam lah. Seperti apa bentuk cincin Nabi itu? Kemudian Nabi itu kalau pakai cincin di jari mana dia pakai? Ini kalau memang kita mengaku mengklaim sunnah Nabi, ini jangan sampai lewat nih. Harus tahu kita sosok Nabi. Kalau ada di antara kita yang katanya saya cinta sunnah, ini harus tahu dulu nih. Biar terbayang di hadapan kita, terbayang Nabi itu bagaimana fisiknya dan bentuknya. Ada ulama Bapak Ibu, ulama di Azhar itu, mungkin karena meresapi betul kitab ini, bertemulah dia dengan Nabi dalam mimpinya, karena mungkin begitu menghayati. Ada lagi ulama Azhar itu yang dia membaca buku sejarah Nabi Muhammad itu sekian banyaknya. Jadi karena banyak referensi buku sejarah Nabi yang dia baca, ya artinya sudah mendarah daging, itu aja yang dia baca. Akhirnya bertemulah dia dengan Nabi dalam mimpi. Itu sebuah keindahan, Pak. Mudah-mudahan kita dapat 2 kali sekali jumpa dalam mimpi sebelum meninggal. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pedang Nabi bagaimana pula bentuknya? Bermata 2 kah? Atau bentuknya seperti katana, samurai, atau bagaimana? Kemudian baju besi Nabi bentuk apa pula? Jadi orang dulu itu kan kalau yang berani itu memang berani, tak boleh gini Pak. DVD kawan dari jauh tembak, sembunyi lagi. Itu orang takut bisa juga dia. Kalau dulu ya face to face. Kalau mau bunuh orang itu ya langsung berhadapan. Nyebok dia, bola dia. Nyebok parang, parang. Tapi panjang punya kawan pendek. Apa caranya? Jadi orang dulu ketika perang memang face to face, berhadapan langsung. Maka ada saja cara perisai yang dibuat untuk menghadapi itu. Ada diantaranya adalah dir'un namanya, baju besi. Kalau gini apa? Baju anti peluru. Kalau dulu namanya baju terbuat dari besi, letakkan di badannya. Jadi kalau orang nanti menebas mau nusuk kita, tidak bisa karena ini besi. Dan Nabi itu punya. Seperti apa bentuknya? Dia ada juga. Nah, penasaran? Kalau penasaran sudah secukupkan nih. Ini gambarannya baru nih. Gambaran apa saja fisik ciri-ciri Nabi yang disebutkan di kitabnya nanti. Yang kalau Bapak Ibu tertarik, kita akan baca secara terus-menerus. Tapi kalau kami tidak tergiur, kami Ustaz kami ya sudah sampaikan nanti sama Pak Ustaz Pak Imam. Tapi kalau menarik Ustaz, kita coba setiap sekali sebulan saja. Kita lanjutkan nanti. Baik. Saya tambahkan lagi nih. Maja fi sifati akli Rasulillah, seperti hadis-hadis tentang cara Nabi makan. Layo nak Nabi itu makan dengan 3 jari. Pernah dengar Pak? Atau pernah lihat orang makan pakai jari? Kita ditanya, kenapa kamu makan pakai jari 3 jari? Karena Nabi makan seperti itu. Pernah dengar? Ada hadis yang dari itu. Seperti apa bentuknya? Lihat Nabi makan bubur pakai 3 jari tak? Apa cara makan bubur pakai jari itu? Artinya kapan Nabi itu makannya pakai 3 jari? Nanti ada. Roti Nabi itu model apa pula roti? Mereknya roti kah atau apa? Begitu kan? Kemudian sambal Nabi. Apa sambal Nabi itu? Ada yang pakai sambal Nabi itu. Kemudian seperti apa duduk Nabi? Lihat Nabi duduk mau diawak mana? Berselo dia tu, berlipik. Atau ada bentuk Nabi, cara duduk Nabi yang lain yang seperti kita. Lengkap.
Saya rasa cukup itu untuk ini. Nah, kalau tambah lagi hadis tentang wangi-wangian Nabi. Nabi itu kan suka wangi-wangian. Apa merek wangi-wangiannya? Model apa wangi-wangian Nabi itu? Ini kalau dibaca, dihayati, hadir insyaallah ya, sosok Nabi itu di mata kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sebagai pembuka saja. Jadi nanti silakan sampaikan kepada Pak Imam kalau tertarik. Ya, ada pertemuan kedua, ketiga dan selanjutnya. Nah, tadi beliau sampaikan tausiah. Kalau tausiah itu kan bayangannya ceramah singkat sudah. Sebetulnya bukan tausiah, kajian tentang apa namanya tadi, berkaitan dengan fisik Nabi dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita masuk. Bismillah. Jadi ini jangan diragukan nih, ini kitab hadis yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau ada yang pandainya hadis Ustaz, nah itu bentar tempelek katanya. Ini hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi. Setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, baru Sunan At-Tirmidzi. Ada yang tak mengaku lah, aku Ustaz entah hadis sahih atau tidak, itu kayak tangan boleh tu. Ya, jadi hadis jangan diragukan. Yang mengumpulkan hadis ini, yang menulis kitab ini ulama besar hadis, namanya Al-Imam At-Tirmidzi. Kalau bahasa awaknya Tirmidzi, ya kan? Tirmidzi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk pada tema pertama, itu judul pertama. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah. Hadis-hadis yang berkenaan dengan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Model apa postur badan Nabi itu? Hadis pertama itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang bercerita. Jadi bukan nabinya yang bercerita. Yang menceritakan fisik Nabi itu bukan Nabi langsung. Kan tak enak juga Nabi yang bilang, tolong Anas, saya ini orangnya tinggi kan, tak mungkin kan. Ini hadis ini itu sahabat yang menggambarkan fisik Nabi itu. Nama sahabatnya Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil-tawil al-ba'in wala bil-qasir. Kata beliau, Nabi itu dulu, dia menceritakan Nabi ini. Artinya Nabi sudah meninggal. Kemudian dia bercerita kepada orang yang mungkin tak pernah berjumpa Nabi, belum atau tidak berjumpa Nabi. Tentu penasaran mungkin orang. Jadi Nabi disampaikan, tahu tak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kata dia, posturnya, tingginya tuh, laisa bitawilil ba'in, tidak tonjang. Tonjang apa tonjang? Tunjang apa tonjang? Tunjang, tunjang kaki itu. Tunjang. Tingginya tuh berlebih belum? Tuh. Tinggi berlebih jelek di pandangan mata kita. Tinggi kan ancak, tapi kalau lah tonjang buruk jadinya, sama pun dia jerapah jadi. Jadi kata Anas bin Malik, Nabi itu tinggi tapi tidak tonjang, tidak tingginya itu tinggi yang pas lah begitu. Wala bil qasir, dan tidak pendek. Ya, kalau Nabi dibilangnya tinggi berarti tidak pendek. Nah, artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Anas itu ingin mengatakan bahwa Nabi itu posturnya untuk orang yang hidup di zaman itu, di zaman Nabi itu posturnya itu tidak pendek dibanding orang rata-rata ya, zaman itu, dan juga tidak tonjang dibanding orang yang hidup di zaman itu. Tinggi sedang, begitulah. Cuman di sini di hadis yang lain saya tidak menemukan berapa senti, berapa hesta, itu kita tak tahu. Kalau Nabi Adam kan ada riwayatnya, berapa hesta? 60 hesta. Taruhlah 60 hestanya hesta orang zaman sekarang atau zaman dulu, kan beda lagi tuh. Anggapnya lah hesta zaman sekarang, berapa senti Pak? 60. Taruh 60, terus 90 lah. Kalilah 60. Begitulah tinggi, 60 kali 70 cm lah kali itu.
Begitu tingginya Nabi Adam alaihissalam. Nah, untuk Nabi Muhammad tidak ada riwayat, setelah saya lacak di beberapa kitab, tidak ada riwayat yang menjelaskan detailnya berapa hasta, berapa senti, apalagi karena ukuran senti kan baru tak disebutkan. Nah, gambaran postur Nabi itu berdasarkan penjelasan Anas bin Malik itu seperti tadi. Dia kata beliau, Nabi itu tidak tinggi tonjang, tentunya juga tidak pendek. Ukuran tonjang tidak tonjangnya atau ukuran pendeknya tentu orang yang hidup di zaman Anas bin Malik. Ya, yang jelas bukan setinggi kita, karena kita ini rata-rata pendek dibanding orang Arab, rata-rata Pak. Orang Arab tuh, saya saja ini leher orang Arab itu segitulah saya, rata-rata tuh orang Arab. Itu orang Arab zaman sekarang. Bagaimana kalau orang Arab zaman Nabi? Tentu posturnya lebih tinggi lagi. Nah, ini jadi perbandingannya adalah orang yang hidup di zaman. Kemudian yang kata Anas bin Malik, wala bil abyadil amhaq wala bil adam, wala bil adam. Ini warna kulit. Tadi tinggi ya. Kata Anas bin Malik, Nabi itu kulitnya tidak putih jelek. Bapak tahu, waduh, yang ada orang warna putih Pak, saking putih itu jelek jadinya. Bukan kena penyakit sopak, bukan. Ada jenisnya itu kulitnya itu putih, tapi putihnya tak cantik. Saya tak tahu istilahnya apa. Jadi kata beliau, Nabi itu tidak putih yang putihnya jelek itu, juga tidak sawo matang. Artinya tidak sawo matang, tidak coklat atau apa lagi. Ya. Jadi bagaimana? Nanti ada hadis setelah ini yang menyebutkan Nabi itu putih kemerah-merahan. Putih tapi kemerah-merahan. Jadi putihnya itu tak murni putih sehingga nampaknya tak bagus juga, dan juga tidak warnanya warna sawo matang. Di hadis ini, tapi di hadis yang lain nanti setelah ini ada hadis yang menyebutkan langsung Nabi itu asmar al-laun. Kata para ulama, maksud asmar al-laun ini artinya warna kulitnya itu putih tapi bercampur merah. Ada orang mengatakan, apa penyebab orang putih kemerah-merahan itu kulitnya? Karena banyak makan daging. Awak banyak makan daging, tapi daging maco, itu maco, ikan teri. Jadi kadang yang banyak dimakan itu ikan teri, sama lo warna kulit wajah ikan maco, ikan teri. Orang Arab itu putih itu ada merah-merahnya Pak, apalagi di pipinya tuh. Kalau awak kan, kalau yang berdusi perempuan kita merahnya itu kena pakai di kuas itu. Orang Arab itu yang putih itu putihnya putih kemerah-merahan. Seperti itulah bentuknya Nabi. Payah lo cari ya kan. Nah, nanti kalau ada yang umroh umpamanya, ada haji, jumpa yang putih kemerahan, begitulah minimalnya warna kulit Nabi. Kemudian kata Anas bin Malik, wala bil ja'dil qatid wala bis sabt. Ini rambut Nabi. Jadi tadi tinggi, kemudian warna kulit, yang ketiga rambut Nabi. Kata Anas bin Malik, rambut Nabi itu tidak keriting habis. Apa keriting habis? Keritingnya memang keriting mana? Model mie. Nabi tidak seperti itu rambutnya, tapi juga tidak lurus. Maksudnya apa? Ikal mungkin. Apa bedanya keriting dengan ikal? Kalau ikal itu agak keritingnya itu tidak sampai bergumpal-gumpal, tidak, ini agak ada lurusnya juga, bergelombang mungkin itu. Jadi rambut Nabi itu tidak lurus, tapi juga bukan keritingnya yang keriting yang parah itu. Soalnya lurusin balik aja keritingnya, itu parah ini. Jadi rambut Nabi itu ikal, begitulah sederhananya. Kemudian kata Anas bin Malik, ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sana. Nabi itu atau Nabi Muhammad itu, kata Anas bin Malik, diangkat jadi Nabi dan Rasul ketika dia berumur 40 tahun.
Fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Setelah jadi Nabi Muhammad itu tinggal di Mekah berdakwah selama 10 tahun. Hijrah Nabi ke Madinah, kemudian dia tinggal di Madinah 10 sinin, 10 tahun juga. 4, 50, 60. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sana. Kemudian kata Anas bin Malik, Nabi itu diwafatkan ketika berumur 60-an. Wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Dan di rambutnya, kata beliau, di rambutnya ini, kemudian di jenggotnya itu tidak ada ubat kecuali 10 helai saja. Kalau Pak payah hitung ini kan berapa lah ubat. Nabi ketika meninggal dunia ditengok oleh Anas Malik, jenggot dengan kepalanya itu ubatnya sekitar 10 helai saja. Berarti yang lain tetap hitam. Kalau awak masih lama meninggal lah putih saja ya. Ya baik. Itu hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua, jadi Bapak Ibu, karena ada di hadis ini ada pengulangan. Jadi saya tak ulang lagi yang sudah saya sampaikan. Saya akan mengambil informasi baru saja supaya tidak ada pengulangan. Kemudian di hadis berikutnya masih juga dari Anas bin Malik menggambarkan Nabi itu, kata beliau, hasanal jism, fisiknya masa awaknya, bodinya mantap. Jadi Nabi itu, kata Anas, bodinya mantap. Wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabat. Sudah tadi. Rambutnya tak keriting habis juga tak lurus, artinya ikal. Asmarul laun, itu yang tadi. Warna kulitnya putih kemerah-merahan. Idza masya yatakaffa. Ini informasi baru di hadis ini. Kata Anas bin Malik, Nabi itu kalau berjalan itu model kan jatuhnya ke depan. Ada istilahnya tak model jalan model itu Pak? Ada nak istilah jalan model tu? Namanya ada kan? Susah pula menyebutnya. Model kita turun dari bukit ni, pendakian turun, kita berjalan kaki ni kan kita rasanya berat ke mana? Berat ke depan atau belakang? Berat ke depan atau belakang? Kan berat ke depan kan? Jadi Nabi itu kalau berjalan condong ke depan. Benar ni. Jalannya tu model-model kan jatuh gitu. Model-model kan jatuh karena agak condong ke depan ininya postur jalannya. Begitu Nabi itu. Jadi tidak membusung dua-duanya tu. Tapi model-model orang yang sedang berjalan di penurunan, karena menurun tentu fisik itu agak terdorong ke depan. Model itulah Nabi itu berjalannya. Nah gitu. Lihat yang model itu jarang. Saya belum pernah lihat seumur-umur saya. Yang ada tuh yang dah tua, mungkin pinggang itu bisa diluruskan, bisa enggak ya, itu ada tuh. Tapi Nabi ini enggak. Kemudian dalam hadis berikutnya kata Anas, ini sahabat lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namanya sahabatnya Al-Bara bin Azib, bukan Anas bin Malik lagi. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'aida ma bainal minkabain. Nabi itu, kata sahabat yang bernama Al-Bara ini, bahunya itu jauh. Apa usahanya? Orang kalau jauh, kalau bahu-bahu ini jauh, berarti dadunya bidang, dadanya luas dan bidang. Itu. Berarti kan kuat Nabi itu posturnya. Kan disebutkan oleh Anas tadi, mantap bodinya katanya. Jadi bahunya itu jauh jaraknya. Ini jauh. Berarti memang badannya itu, bahunya itu berdegap dan dadanya bidang. Kemudian kata beliau lagi, azimil jummah ila syahmati uzunai. Rambut Nabi itu turun ke telinganya ini. Nih. Jadi tak ada yang punya kan. Ada yang Bapak Ibu pernah melihat film Arab tak? Ada film tentang Nabi Muhammad itu, judulnya Messenger atau lupa saya. Orang Arab yang jadi bintangnya itu pakai sorban.
itu rambutnya itu sampai menutup telinganya. Begini di sini. Begitulah gambaran Nabi itu rambutnya. Jadi rambut Nabi yang dekat telinga ini itu sampai ke daun telinganya ini menutup. Gitu. Kalau kan tak, siku dipotong, dia tukang potong, alibeknya jalan semua. Jadi rambut Nabi itu panjang istilah. Jadi pendeknya itu, singkatnya rambut Nabi itu yang sebelah kanan kirinya itu panjang, terurai sampai menutup daun telinganya. Begitu. Kalau nengok film Arab tentang para ulama, nanti bisa tengok tuh, pakai sorban dia rambutnya itu menjulur di sini. Begitulah rambut Nabi. Jadi tidak sama Jawa. Kalau awak timbullah, sudah lagi jalan sini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alaihi hullatun hamra. Masih kata sahabat ini. Jadi Al-Bara' bin Azib ini ketika menengok Nabi itu, dia lihat Nabi itu memakai dua jenis pakaian. Pertama pakaiannya warna merah. Jadi kalau ada orang pakai merah, jangan bilang pula macam-macam. Kita ikut sunnah, Nabi pakai pakaian merah dia. Jenis pakaiannya apa? Izarun warida, sarung. Izar itu sarung, dan rida itu selendang yang letakkan di bahu. Jadi kalau ikut sunnah Nabi pakai sarung. Nabi pakai sarung ya. Kalau mau. Jadi pakai sarung jangan remehkan. Bapak pakai sarung jangan remehkan. Tak ikut sunnah Bapak. Jangan. Nabi pakai sarung dia. Berpahala nak kita Ustaz kalau kita tahu tadi Nabi itu pakai sarung, lalu saya biasakan pakai sarung. Berpahala nak saya? Berpahala kalau niat Bapak mengikuti Nabi itu. Jadi alasan Bapak pakai sarung itu karena Bapak tahu Nabi itu pakai sarung. Saya ingin mencontoh Nabi, ingin meniru Nabi pakai sarung. Kalau itu niat kita, motif kita, berpahala. Karena kata ulama Bapak Ibu sekalian, tak semua yang pada Nabi itu kita, kalau kita contoh begitu saja, tak semuanya berpahala. Tak semuanya. Makanya ada sahabat Nabi, kalau saya tidak salah ingat, anak Umar ibn Khattab, namanya Abdullah ibn Umar. Dia dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling banyak mencontoh dan mengikuti Nabi. Yang tak dibuat sahabat dibuatnya. Umar, Abu Bakar tak buat, dia dibuatnya. Apa yang dibuatnya? Kalau inyo pakai menunggangi unta ke sebuah daerah, lalu dia tahu kalau Nabi itu pernah lewat jalan ini dulu, dicarinya kira-kira di mana jejak unta Nabi itu dulu. Sementara sahabat Nabi yang lain tak sampai muda itu je mencontoh Nabi. Dan tak ada berang Abu Bakar, wah terlalu berlebihan. Tak dibiarkan oleh para sahabat yang lain. Dan para sahabat tahu begitu cintanya Abdullah bin Umar ni, sehingga dia ketika dia ingat Nabi itu pernah melewati jalan ini, dia akan ingat sebelah mana dulu Nabi lewat. Gitu. Kalau jalan kaki mungkin di mana dulu jejak Nabi itu dulu. Diikutinya tu. Kemudian kalau dia tahu di perjalanan itu Nabi pernah berteduh di sebuah pohon, atau pokoknya berhentilah istirahat, dia akan berhenti juga situ. Begitu cintanya ke Nabi itu. Umpamanya kok ke timur, dulu Nabi pernah singgah sini dulu. Singgah lawak. Kenapa? Dek Nabi singgah situ. Sampai seperti itu. Bahkan beliau kalau sholat di Masjid Quba, dicari, diingat-ingatnya di mana Nabi dulu pernah berdiri. Belakang tiang tuh, situ dia sholat. Kan bisa-bisa aja mau situ kan sah saja Pak. Cuman karena dia cintanya itu dan keinginan dia untuk mencontoh Nabi itu mengalahkan yang lain. Sampai-sampai tadi di mana Nabi itu dia tahu pernah berdiri, pernah beristirahat. Kalau masjid sholatnya di mana dulu, di tiang mana, di situlah. Sehingga terkenallah Abdullah bin Umar itu sebagai orang yang sangat meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakai sarung lebih kurang. Tapi pasang niatnya Pak mengikuti Nabi.
Kalau kami tak pakai sarung, Ustaz, tak masalah. Karena sunnah Nabi yang pakai sarung itu bukan sunnah yang artinya wajib. Jadi sunnah Nabi itu bertingkik-tingkik. Ada yang sunnah Nabi itu yang wajib, ini sunnah juga. Artinya ajaran Nabi hukumnya wajib. Ada sunnah Nabi itu hukumnya sunat pula, sunnah tapi sunat pula. Maksudnya apa? Ajaran Nabi tapi tingkatan hukumnya di bawah wajib. Kalau dibuat pahala gitu. Ada sunnah Nabi, artinya Nabi pernah melakukan itu, cuma mubah, boleh kita buat, boleh tidak. Nah, contohnya sarung. Mau pakai sarung silakan, kalau pakai sarung silakan. Tapi kalau ada niat kita ingin mencontoh Nabi, makanya pakai sarung, atau ada nilai iqtida atau nilai meniru Nabi di situ, maka ada pahala yang di situ. Tapi kalau selama ini kita pakai sarung, bukan nak niru Nabi, dia lomba pakai sarung ya, tak ada pahalanya, tak ada pahalanya, kena ikut Nabi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di hadis berikutnya, dan masih dari sahabat Nabi yang bernama Al-Bara bin Azib, saya ambil yang belum diulang-ulang. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sya'run yadribu mankibai. Nabi itu, kata Al-Bara ini, punya rambut yang sampai ke bahunya. Sampai ke bahunya. Kalau yang pernah lihat film Arab yang tentang sahabat Nabi, ulama itu pasti terbayang sudah. Jadi rambut Nabi itu bagian belakangnya ini itu sampai ke bahunya. Pernah nengok film-film pendekar zaman dulu? Apa film dulu? Tutur tinular, apa namanya? Kan pendekar-pendekarnya rambutnya sampai sini tuh. Begitulah rambut Nabi bagian belakang ini itu sampai menyentuh bahu Nabi. Jadi kalau ada anak awak rambutnya panjang, asalkan terurus, rapi, harum, biarlah. Nabi itu rambutnya. Tapi kusui, bakutu-kutu, baun, ya, jarang dia. Itu cukup aja dah. Kalau bisa dibotakkan. Kemudian kata dalam hadis berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang menceritakan. Apa kata beliau? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syathanul kaffaini wal qadamain. Telapak tangan Nabi dan telapak kaki Nabi itu kasar, keras. Tak lembut mau dipedusi, tapi tak pula sebab perempuan kan. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sampai sedetail itu dia tahu. Telapak tangan Nabi itu, kata dia, kulitnya itu kasar, keras. Telapak tangan Nabi dan telapak kaki Nabi. Berarti pernah bersalaman dia, atau nampak koreh kulitnya. Artinya kulit telapak tangan Nabi dan kulit telapak kaki Nabi tidak lembut, berdasarkan informasi dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata beliau, dhakhmur ra's, kepalanya godang. Jadi kepala Nabi itu saiznya, kalau orang pecinya 8, 7, dia tidak 10. Itulah bayangannya. Bukan besar itu, kepala besar badan kecil, itu alien nanti itu. Sesuai dengan badannya. Kepala sahabat, katakanlah ukuran sekarang, rata-rata kepala kita kalau pakai peci nomornya 8, 9 lah. Yang ini Nabi 10 ukuran pecinya, berarti kan besar kepalanya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kenapa kepala itu yang disebutkan, Pak? Karena memang menarik. Orang yang IQ-nya ini itu rata-rata kepalanya besar, Pak. Mungkin kawat-kawat saraf yang ada di otak itu lebih banyak dari orang yang kepalanya kecil. Jadi kalau untuk berpikir itu bisa dibawa otaknya. Rata-rata kawan-kawan saya, bahkan mungkin almarhum B.J. Habibie, kalau kita tengok mungkin berapa besar kepalanya. Kemudian kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib, dhakhmu al-karadis. Al-karadis ini kata para ulama kita adalah kepala tulang. Kan ada tulang-tulang tubuh kita ni yang berkepala, Pak, model lututnya. Apa istilah? Tulang persendian begitulah. Besar juga. Besar juga kepala. Tulang tu kan ada yang
tulang nih, nanti kan ada besar sini ya, ujung pangkalnya kan besar. Yang ini itu besar. Itu menggambarkan kuatnya Nabi itu. Ada orang lemah tapi tulangnya kecil, besar kan tak ada. Berdegap Nabi itu. Berarti bahu ini, tulang ini juga besar juga tuh. Apalagi, pokoknya tulang-tulang, kepala tulang-tulang yang besar badan itu besar-besar. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, tawilul masrubah. Ini maaf bicara aja. Nabi itu punya bulu di badannya, dari dadanya sampai ke pusarnya lurus. Kira-kira bila nampak dari Ali bin Abi Thalib, ya tentu mungkin suasana saat Nabi tidak pakai baju. Jadi kata beliau, Nabi itu tawilul masrubah. Saya pernah lihat Pak, ada kawan terlihat oleh saya, dia ada bulu samar-samar di dadanya nih, sampai ke pusarnya nih. Pernah nampak Pak? Kan kalau bulu dada kan rata-rata melempar gitu aja, bayak-ayak aja istilahnya. Kalau Nabi ada bulu di dadanya itu lurus ke bawah sampai ke pusar, halus-halus tipis. Sampai sedetail itu Ali bin Abi Thalib tahu. Ya kalau la idola dia orang tuh sagalut pasti kita lihat gaya berjalannya, gaya ngeceknya, gaya sampai itu. Begitulah Ali bin Abi Thalib, direkamnya betul. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Saya belum pernah lihat orang sebelum Nabi dan sudah Nabi seperti Nabi. Artinya memang Nabi itu lain daripada yang lain. Masih ada waktu 1 menit. Saya tambahkan lagi sedikit sampai nanti. Kan ada pertanyaan kan? Ada. Kan informasi, cerita juga. Jadi tak adalah pertanyaan. Saya tambahkan sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini, wa kana fi wajhihi tadwir. Muka Nabi itu bundar, bulat. Jadi berarti bukan lonjong tapi bulat. Kemudian kata beliau, habis pula. Baik demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini banyak informasi baru tapi karena sudah terhukum oleh waktu, maka insyaallah kalau Bapak Ibu masih berkenan melanjutkan ini, sampaikan nanti kepada Pak Imam. Insyaallah ada waktu, berbadan sehat, ada rezeki saya akan datang lagi. Tapi kalau memang Allah maklum Ustaz, nak golak-golak nak kedua masa tentang itu, yang lain lah. Kalau begitu berarti ini yang pertama dan terakhir. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.